Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Apriani Bisaninabu dengan NPM 33230044, kelas 2A dari program studi pendidikan biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dari kurikulum. Sebelum masuk pada penjelasan tentang sejarah perkembangan kurikulum, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari kurikulum. Kurikulum merupakan perencanaan tentang sistem pendidikan dan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, di negara kita Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian kurikulum mulai dari zaman sebelum kemerdekaan hingga zaman setelah kemerdekaan. Di sini saya akan menjelaskan kurikulum yang terjadi setelah kemerdekaan. Kurikulum yang pertama yaitu Kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum 1947 dibuat 2 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Saat itu Indonesia masih bergolak karena agresi militer Belanda dan sekutu serta terjadi sejumlah pemberontakan. Awalnya kurikulum ini masih menggunakan istilah Belanda yaitu Leerplan. Dalam kurikulum ini, pemerintah mencoba merancang sistem pembelajaran bagi para pelajar di masa revolusi dengan menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Kurikulum 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kurikulum ini baru bisa dilaksanakan pada tahun 1950 setelah Republik Indonesia menekan kesepakatan dengan Kerajaan Belanda yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar pada tanggal 2 November 1949 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Selanjutnya, Kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada tahun 1952, pemerintah menerapkan kurikulum baru yang merupakan penyempurnaan kurikulum 1947. Di dalam kurikulum 1952 diatur tentang topik pembahasan di setiap mata pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu, kurikulum juga mengatur satu orang guru hanya bisa mengajar satu mata pelajaran saja. Berikut Kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum 1964 dirancang dengan tujuan memupuk pengetahuan akademik pada jenjang sekolah dasar. Selain itu, konsep pembelajaran menitikberatkan pada pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani atau yang biasanya disebut dengan pancawardhana. Dalam penerapan kurikulum itu, proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan berdasarkan hal itu, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari Krida, di mana yaitu memberikan kebebasan bagi siswa untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing atau yang sekarang disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kurikulum selanjutnya adalah Kurikulum 1968. Kurikulum ini dibuat setelah pergantian rezim pemerintahan dari Orde Lama kepada Orde Baru, tepatnya 30 tahun setelah peristiwa 30 September 1965. Penerapan kurikulum ini juga syarat dengan nilai politis lantaran yang dianggap untuk menghapus peninggalan Orde Lama dan rezim Soekarno. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri kurikulum 1968 adalah materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi atau keterkaitan untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Selain itu, sifat materi pelajaran pada kurikulum 1968 adalah
teoritis, dan tidak terlalu dikaitkan dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, pada kurikulum ini dimulai sistem penjurusan yang dimulai pada tingkat kelas 2 SMU atau kelas 12. Selanjutnya, kurikulum 1975. Kurikulum ini diterapkan setelah program rencana pembangunan 5 tahun tahap pertama berjalan di masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien akibat pengaruh konsep MBO atau manajemen by objektif. Di dalam kurikulum 1975, metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Hal itu memunculkan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran di setiap satuan bahasan. Penerapan kurikulum itu ramai dikritik oleh para guru karena mereka akhirnya terlalu sibuk menuliskan perincian dari setiap kegiatan pembelajaran. Pada kurikulum ini, nama pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam, sedangkan pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi mata pelajaran matematika. Selanjutnya, kurikulum 1984. Jadi, perubahan kurikulum di Indonesia terjadi lagi pada tahun 1984. Di dalam kurikulum ini dikenal dengan konsep pembelajaran cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kurikulum 1984 dibuat karena kurikulum sebelumnya dinilai lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Di dalam kurikulum ini juga ditambahkan mata pelajaran pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa atau PSPB. Selain itu, kurikulum 1984 juga membagi mata pelajaran siswa SMA menjadi program inti dan program pilihan sesuai minat dan bakatnya. Selanjutnya, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan 1984. Akan tetapi, penerapan kurikulum ini dihujani kritik oleh kalangan praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar. Sebabnya adalah materi pembelajaran dinilai terlampau berat dan padat. Selain materi pelajaran umum yang dinilai berat, di dalam kurikulum ini juga ditambahkan materi muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Pada kurikulum 1994 terjadi perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke catur bulan, dan di mana dimaksud yaitu periode pembelajaran dibagi menjadi 3 kali catur bulan selama setahun. Kemudian pada penerapan kurikulum 1994, SMP diganti menjadi SLTP, kemudian SMA diganti menjadi SMU. Program penjurusan di SMA pada kurikulum 1994 dibagi menjadi 3 program, yakni IPA, IPS, dan Bahasa. Mata pelajaran PSPB dihapus pada kurikulum ini. Selanjutnya, kurikulum berbasis kompetensi 2004. Pada tahun 2004, kurikulum di Indonesia kembali berganti menjadi KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Kurikulum ini menitikberatkan pada kompetensi unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Dengan adanya kurikulum ini, sekolah diberi kewenangan untuk menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum sesuai kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik, dari yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi,
atau KBK. KBK mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Lalu, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan metode bervariasi. Pada kurikulum ini, peserta didik diharapkan mencari sumber pembelajaran lain yang memenuhi unsur edukasi dan tidak terlalu terpaku kepada guru sebagai sumber belajar. Pada kurikulum 2004, pemerintah kembali mengubah nama SLTP menjadi SMP dan SMU kembali menjadi SMA. Selanjutnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Kurikulum ini diterapkan sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Meski kurikulum ini hampir sama dengan KBK tahun 2004, tetapi prinsip penyusunannya menggunakan konsep desentralisasi pada sistem pendidikan. Pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, lalu guru diminta mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan peserta didik di daerah masing-masing. Selanjutnya, kurikulum 2013 atau kurikulum atau yang biasanya disebut dengan K13. Kurikulum 2013 atau K13 diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau KTSP. Pada tahun ajaran 2013-2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, kurikulum 2013 diterapkan secara terbatas pada sekolah perintis, yakni kelas 1 dan 4 untuk sekolah dasar, kelas 7 untuk SMP, dan kelas 10 untuk jenjang SMA SMK. Sedangkan pada tahun 2014, kurikulum 2013 sudah diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5 pada SD, sedangkan untuk SMP, kelas 7 dan 8 untuk SMA kelas 10 dan 11. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Selanjutnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar sudah mulai diimplementasikan pemerintah sejak tahun 2022. Kurikulum ini bertujuan untuk menyederhanakan kurikulum sebelumnya yang terkesan rumit dan tidak bisa memenuhi capaian kompetensi peserta didik. Kemendikbudristek melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi. Untuk mendukung visi pendidikan Indonesia dan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Mengutip dari laman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana pembelajaran akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Terdapat beberapa keunggulan dari kurikulum Merdeka. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Yang kedua, lebih merdeka atau lebih bebas. Yang terakhir, lebih relevan dan interaktif. Sekian penjelasan materi tentang sejarah perkembangan kurikulum. Terima kasih.